Ayu datang ditemani oleh siapa di sebelahnya? Kebetulan ini Ibu Mona. Ibu Mona ini menjadi saksi. Tadi kita dari Polres ya Bu. Dia menjadi saksi di laporan aku, yaitu Undang-Undang ITE yang dimana nama aku dicemarkan di sosial media ya. Pelakunya yaitu praduga, pelakunya adalah GG gitu kan. Cuman ini kan masih proses lidik ya. Terkait apa? Mungkin sebagai saksi. Karena kan Bu Mona tahu bahwa itu tidak benar. Jadi saya laporkan GG. Bukan yang dari saksi. Jadi dia sudah melihat terus aku difitnah. Jadi dia kasihan sama aku, terus akhirnya dia menjadi saksi bahwa itu tidak benar. Oh, sebagai saksi Ibu Mona. Betul. Nah, dan kebetulan Ibu Mona ini siapanya dari permasalahan JJ siapanya? Nah, kebetulan Bu Mona ini adalah istri dari Bapak Anggi. Yang sempat saya ceritakan, ingat gak? Bahwa GG pernah menikah di Cianjur. Nah, ini adalah ibunya. Nih ya. Istri pertama. Istri sah dan dia dari Anggi, dan dia kebetulan dizolimi dan dia juga direbut suaminya pada tahun lalu di bulan 2022. Dari tahun 2022 udah terjadi perselingkuhan antara GG sama Anggi. Dan sudah dilaporkan pasal perzinahan dan sudah menjadi tersangka. Nah, silakan Bapak jelaskan. Jadi untuk saat ini memang kita sudah ada upaya proses hukum juga, karena lokasinya di Cianjur, maka kami pun melaporkan di lokasi Cianjur. Terkait kita ada pelaporan dugaan perzinahan, KDRT, dugaan KDRT, sama ada lagi yang kita baru masuk yaitu dugaan pemalsuan dokumen. Yang sekarang ini ada buktinya, yang baru masuk itu ada pemalsuan dokumen yang saat ini sudah masuk. Disebutin aja laporannya, Bang. Iya. Jadi laporannya ada dugaan pemalsuan dokumen yang dibuktikan dengan adanya akte cerai yang diduga palsu. Ini akte cerai palsunya dari antara Bu Mona sama Bapak Anggi sama suaminya, padahal pada waktu itu belum terjadi perceraian, dan ini diduga palsu akte perceraian ini. Laporannya pasal berapa dan ancaman hukumannya berapa? Iya, dugaannya pasal 266 pemalsuan dokumen, ancamannya sekitar 5 tahun. 5 tahun. Iya. Itu yang dilaporkan berarti Bapak Anggi. Yang dilaporkan Bapak Anggi sama Ibu GG. Berdua. Karena memang dokumen yang diduga palsu ini sudah digunakan untuk di Polres Cianjur. Bang, menegaskan aja Bang. Di sini tahun 2023, bulan Juli 2023 pemalsuannya. Jadi ketika ada proses laporan tentang perzinahan, maka muncullah ini. Tujuannya memang mereka untuk membantah dari laporan ini, padahal ini menimbulkan kasus baru. Bu Mona udah berapa tahun Bu? 2017. Januari 2017. Ya, di sini sih saya amat sangat menyayangkan ya, pelapor teriak pelapor ya. Ya. Jadi Bu Gigi ini diduga adanya pernikahan di dalam pernikahan yang masih sah. Ya. Nah, jadi Bu Mona ini belum resmi bercerai, tapi sudah terjadi pernikahan lagi. Walaupun itu secara agama, tapi tetap itu ada dugaan perzinahannya di situ karena sudah terjadi pernikahan. Betul. Dan dia kan mengakunya sama yang lama tuh, yang katanya aku selingkuhin masih. Berarti dia juga selingkuh dong dari yang pertama. Iya gak sih? Dan gitu. Foto pernikahannya pun kami sudah ada, foto pernikahan antara GG sama Pak Anggi ini. Nah itu juga jadi pembuktian. Nah ini foto pernikahan mereka. Itu terjadi ketika di dalam pernikahan Bu Mona. Bang, artinya dua-duanya ini jadi tersangka ya Bang, GG sama suami Bu Mona gitu. Iya, karena memang pasal perzinahan itu dua-duanya jadi tersangka. Konsekuensinya seperti itu.
Oke, Bu Mona, sejak kapan tahu kalau suaminya menikah lagi dengan Januari 2023. tahunya dari mana? Tahunya dari laptopnya Pak Andi. Ada apa Bu di situ? Ada PCS gitu. Terus di situ juga ada chattingan. Terus juga ada apa sih namanya, kata-kata sure gitu ya. Yang tidak layak ya, Sempat ditanyakan mungkin? video show gitu ya. Sempat ditanyakan kenapa? Pak Angginya juga membenarkan gitu. Dan akibat dari perbuatan Anggi sama GG ini, Mona juga mengalami mental yang gak baik gitu kan. Karena aku juga langsung ke psikiater gitu, ada buktinya gitu ya. Ya, jadi mohon maaf kami memang pada kejadian ini memang mengalami trauma ya atau down fisiknya down gitu kan makanya langsung ikut berobat terapi ya ke psikologis gitu. Dan karena memang selain adanya pernikahan, di dalam pernikahan ada bukti-bukti lain seperti foto, chattingan, dan foto yang menurut saya memang itu kurang pantas ya. Gitu. Itu juga udah dilaporin juga undang-undang ITE-nya juga gitu. Nah, karena memang undang-undang ITE-nya juga udah masuk. Sama dong kita ya, satu laporan. Bu Mona, tapi mungkin ada upaya apa sih setelah tahu ini? Maksudnya apakah Bu Mona sendiri ingin bercerai atau Kan sudah seperti jadi apa? tersangka ya, gue kooperatif aja gitu kalau ada hubungan ini. Untuk GG-nya, upayanya kan udah dilaporin juga, terus sekarang juga statusnya tersangka dan udah dilimpahkan ke kejaksaan, tinggal nunggu dari kejaksaan ya. Untuk saat ini kemungkinan kita ikutin aja proses hukum yang sedang berlaku. Kita coba pantau aja secara bersama-sama berjalannya proses hukum yang sekarang ini sedang dijalani. Dikawal aja ya. Kita pantau aja bersama-sama. Semoga aja sesuai dengan keadilan yang berlaku di negara ini. Bu Mona sendiri urusan rumah tangganya mau Iya. seperti apa nih? Iya, mungkin mau seperti Karena apa? kan, Udah cerai. oh udah. Udah. Oke. Ini kapan? Agustus sekarang. Oh, tahun ini 2023. Oh. Dari pernikahan dengan sang suami mungkin ada dikaruniai anak atau seperti apa? Ada anak satu. Pak Anggi juga pernah dilaporin saya juga ke Komisi Perlindungan Anak karena tidak memberikan Hak-haknya. hak-haknya gitu. Serunya tuh gitu. Bagi kejadian ini pelapor gimana Pak? Tahu aja saya ternyata karma itu naik Gojek ya. Gitu sih. Jadi sebenarnya aku sama Bu Mona ini udah semenjak GG hadir ke permukaan, kan yang berkoar-koar duluan kan GG ya, bukan saya. Saya itu kan hanya yang pertama kali saya muncul itu kan perselisihan saya dengan mantan tunangan saya kan. Lalu dia muncul kan di situ. Nah, disitulah Bu Mona berhubungan dengan saya gitu. Jadi saya juga bilang, Bu, saya di sini tidak ada kapasitas apapun untuk masuk ke ranah ibu. Tapi kalau misalnya nanti saya membutuhkan ibu untuk menjadi saksi saya, karena ibu tahu semuanya, saya harap ibu juga bisa membantu saya. Jadi saling membantu. Kenal sama Ibu Mona dari mana? Kayu. Dari Instagramnya Ibu Mona kebetulan mendm saya. Oh. Dari tim manajemen Mona ya. Lawyer ya. Reaksi awal obrolannya seperti apa? Ya saya kaget sih, Bu Mona cerita gitu. Ya sesama perempuan ya woman support woman aja sih gitu. Dia juga support saya karena kan kerjaan saya semua di luar biasa ya, sampai nggak ada kerjaan sama sekali gitu kan. Terus dibilang drama di rumah saya kelamaan, padahal nggak bisa bayar rumah sakit. Sampai segitunya gitu, maksudnya kok tega gitu sampai memfitnah orang. Terus sampai sekarang berkuar-kuar di Instagramnya bilang saya lontai gitu. Emang nggak sadar dengan videonya Syuri bagaimana Bu? Lebih memalukan ya sepertinya gitu. Kalau aku kan silahkan, kan aku udah bilang kalau memang saya bersalah jangan keluar-keluar di Instagram. Lebih baik
laporin aja gitu. Pas aku selingkuh kan ada, pas aku selingkuh kan ada, seperti yang Bu Mona lakukan gitu loh. Kalau memang betul kan gitu. Itu sih saya menantang sih. Jadi GG ini di Instagramnya juga kayaknya yang terzolimi gitu kan, padahal kan saya yang korbannya gitu. Dia korbannya dan saya juga korbannya gitu, karena kan seolah-olah seperti saya masih berpacaran dengan si suaminya yang pertama, padahal suami pertamanya juga kan dizolimin, buktinya dinikahin lagi sama si Pak Anggi ini kan gitu. Jadi di sini saya berharap keadilan tegak lurus. Untuk Kapolres Cianjur juga harap segera ditindaklanjuti. Untuk Kapolres Jakarta Selatan juga harap segera ditindaklanjuti. Itu aja sih. Ya, kami percaya kepada pihak kepolisian di negara kita. Kita serahkan saja, kita kepercayakan kepada aparat-aparat penegak hukum di negara Hukum kita. yang karena tegak lurus sih. Ya, kami percayakan hal itu ya. Oke. Itu aja. Ya, terima kasih. Mungkin terima kasih. Berkas-berkasnya bukan Ya, boleh. punya aku. Silakan Bu Dipegang aja, Mona. Ibu Mona boleh Mana, pegang pegang aja Bu, berkasnya Bu. buku nikahnya dulu boleh, buku nikah. Nah, itu dulu.